Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faizatul Aziza sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang sumbangan psikolinguistik dalam pembelajaran bahasa. Psikolinguistik sebagai interdisipliner antara psikologi dan linguistik merupakan disiplin ilmu yang mempelajari dan memfokuskan kajian pada bahasa dengan segala karakteristiknya, yang meliputi perilaku berbahasa baik yang tampak maupun yang tidak tampak, pemerolehan bahasa dan pemproduksian bahasa, serta proses yang terjadi di dalamnya. Dalam pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa kedua, psikolinguistik memiliki peranan dan kontribusi yang cukup sangat penting. Peranan itu dapat terlihat misalnya dalam menelaah latar belakang permasalahan dari kesalahan-kesalahan dalam berbahasa dan belajar bahasa, serta langkah-langkah dalam menanganinya. Dengan memahami psikolinguistik, seorang guru akan mampu memahami proses yang terjadi dalam diri siswa, sehingga manakala kemampuan dan keterampilan siswa dalam berbahasa Arab bermasalah, maka guru akan mampu mencarikan solusinya dan memperbaiki sistem pengajaran atau strategi pembelajarannya. Jika masalah itu ditimbulkan oleh kesalahan penggunaan strategi pembelajaran yang ia gunakan. Menurut Granham, penyebab kesalahan yang dilakukan oleh pembicara diantaranya adalah kesaratan beban atau overloading, yaitu perasaan was-was atau menghadapi ujian atau pertemuan dengan orang yang ditakuti, atau karena penutur kurang menguasai materi, terpengaruh oleh perasaan afektif, kesukaran melafal kata-kata, dan kurang menguasai topik. Dari penyebab kesalahan tadi dapat kita klasifikasikan berdasarkan ranah psikologi. Penyebab kesalahan berupa perasaan was-was berkaitan dengan ranah afektif. Contoh-contoh kesalahan dan penyebab kesalahan yang telah dijelaskan tadi menunjukkan bahwa peran psikolinguistik dalam pembelajaran bahasa sangat penting. Baik, langsung saja. Saya Nur Alimah dengan NIM 202004009 akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang manfaat ilmu psikolinguistik dalam pembelajaran keterampilan berbahasa. Psikolinguistik adalah ilmu yang mempelajari perilaku berbahasa, baik perilaku yang tampak maupun perilaku yang tidak tampak, seperti resepsi, persepsi, pemerolehan bahasa, dan pemproduksian bahasa, serta proses yang terjadi di dalamnya. Contoh perilaku yang tampak dalam berbahasa adalah perilaku manusia ketika berbicara dan menulis, atau ketika dia memproduksi bahasa. Sedangkan contoh perilaku yang tidak tampak adalah perilaku manusia ketika ia memahami yang disimak atau dibaca, sehingga menjadi sesuatu yang dimilikinya, atau memproses sesuatu yang diucapkan atau ditulisnya, atau ketika dia memahami bahasa. Di antara manfaat psikolinguistik yaitu dapat mengetahui sejarah kelahiran dan perkembangan psikolinguistik sebagai suatu disiplin mandiri. Kemudian yang kedua ada dengan psikolinguistik dapat mengetahui bagaimana bahasa pertama dan bahasa kedua itu diperoleh. Yang ketiga, dapat mengetahui mengapa seseorang bisa menderita penyakit bertutur dan bagaimana cara menyembuhkannya. Kemudian dapat membantu guru dalam mengajarkan bahasa kedua supaya hasilnya baik. Dapat juga mengetahui bagaimana suatu dialek itu tercipta. Kemudian ada dengan psikolinguistik kita dapat mengetahui bagaimana proses yang terjadi di dalam otak ketika berbahasa, serta memahami peserta didik sebagai pelajar meliputi perkembangannya, tabiat, kemampuannya, kecerdasan, motivasi, minat, fisik, pengalaman, kepribadian, dan lain-lain. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Baik, saya Amalia Hurnisa, NIM saya 20200400038. Di sini saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu karakteristik anak dengan kelainan bicara dan bahasa. Bahasa termasuk patologi yang menyertainya. Secara garis besar dapat dibagi ke dalam dua bentuk dasar, yaitu bahasa reseptif atau kemampuan memahami apa yang dimaksud dalam komunikasi lisan, dan yang kedua yaitu bahasa ekspresif atau kemampuan memproduksi bahasa yang dapat dipahami oleh dan berarti bagi orang lain. Anak-anak dengan kelainan bahasa mempunyai kesulitan dalam mengekspresikan pikirannya atau memahami apa yang diucapkannya. Keterampilan bahasa ekspresif dan kemungkinan kesulitan yang menyertainya, termasuk di dalamnya tata bahasa, struktur kalimat, fasihan, perbendaharaan kata, dan pengulangan bahasa.
Bahasa reseptif kekurangannya biasanya berhubungan dengan menanggapi, mengabstraksikan, menghubungkan, dan menggali pemikiran. Seorang siswa yang tidak mampu mengikuti perintah secara efisien dalam kelasnya mungkin dia mempunyai kelainan bahasa reseptif. Seorang siswa yang tidak mampu berkomunikasi secara jelas karena tata bahasanya jelek, perbendaharaan katanya kurang, atau masalah produksi seperti kelainan artikulasi, dia termasuk mempunyai kelainan bahasa ekspresif. Anak-anak dengan kelainan bahasa sering menghadapi masalah, baik dalam bidang akademik maupun dunia yang lebih luas lagi. Beberapa karakteristik yang mungkin Anda temukan pada anak dengan kelainan bahasa ekspresif dan reseptif dapat dilihat pada halaman berikut. Bahasa ekspresif dan bahasa reseptif. Yang pertama itu masalah bahasa ekspresif. Masalah bahasa ekspresif yaitu mempergunakan tata bahasa dengan tidak tepat. Kurangnya kemampuan menggambarkan suatu secara khusus. Kemudian sering malu, melompat dari suatu topik ke topik yang lainnya. Kemudian yaitu permasalahan bahasa reseptif. Yang pertama yaitu tidak merespon pertanyaan dengan benar, tidak dapat berpikir secara abstrak atau memahami abstraksi dari suatu ungkapan, kemudian tidak dapat mengingat informasi yang disampaikan secara lisan, mempunyai kesulitan dalam mengikuti instruksi lisan, kehilangan bagian-bagian materi yang disampaikan secara lisan, khususnya kekurangan kata-kata konkret seperti kata sandang atau kata kerja bantu lainnya. Tidak dapat mengingat urutan ide yang disampaikan secara lisan. Mungkin kebingungan mengucapkan huruf yang bunyinya sama antara B dan D, M dan N, atau berlawanan dalam mengungkapkan urutan atau susunan huruf dalam suatu kata. Mempunyai kesulitan memahami humor atau bahasa simbol, mempunyai kesulitan memahami konsep-konsep yang menunjukkan kualitas, fungsi, perbandingan, ukuran, serta hubungan waktu dan ruang. Yang terakhir yaitu mempunyai kesulitan memahami kalimat campuran dan rumit. Mungkin sekian dari pemaparan materi saya kembalikan ke moderator. Baik, saya di sini dari kelompok 3 sebagai pemateri yang keempat akan menyampaikan pembelajaran bagi anak dengan kelainan berbicara dan bahasa. Pembelajaran bahasa garis-garis besar haluan negara mengamanatkan pada negara bahwa manusia dan warga negara Indonesia merupakan objek dan sekaligus subjek pembangunan nasional, yaitu membangun manusia Indonesia seutuhnya. Salah satu tujuan pembangunan nasional yaitu untuk meningkatkan taraf hidup, kecerdasan, dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia yang adil dan merata. Membangun manusia yang cerdas bukan perkara yang mudah, tetapi dibutuhkan kerja keras dari semua lapisan masyarakat. EVA atau pendidikan untuk semua sebagai komitmen dari Konvensi Jenewa harus dilaksanakan semaksimal mungkin untuk tercapainya pemerataan pendidikan. Pelaksanaan pendidikan inklusi bagi siswa berkebutuhan khusus harus ditumbuh suburkan di antara sekolah-sekolah umum lainnya. Kendala-kendala yang ada harus dihadapi dengan ketulusan hati dan strategi yang baik. Peranan orang tua sangat menentukan untuk keberhasilan anak-anak berkebutuhan khusus agar mereka terbebas dari ketergantungan kepada orang lain. Kejujuran dan terus terangan orang tua sangat dibutuhkan. Bencana besar pendidikan akan terjadi kalau orang tua merasa malu atau menutupi keberadaan anaknya yang berkebutuhan khusus tersebut. Keadaan tersebut akan mengurangi kemampuan berbahasa anak karena salah penanganannya.